Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. hormati Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Gita Danu Pranata. Yang saya hormati Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang insya Allah akan menjadi pembicara pada malam ini, Profesor Samsul Anwar, Bapak Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu-ibu pimpinan Aisyah Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Ibu beserta pengajian konsolidasi Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melaksanakan pengajian kedua. Bisa melakukan pengajian tahap kedua. Sebulan yang lalu pengajian pertama sudah diisi oleh Profesor Dr. Haidar Nasir, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pada malam hari ini kita pengajian yang kedua dengan tema Fatwa Majelis Tarjih tentang penanganan wabah COVID-19 yang sudah dikeluarkan beberapa waktu yang lalu. Kenapa ini kita angkat lagi? 2 hari yang lalu Indonesia rekor tembus 8.000 kasus baru per hari dengan positif rate 13%, jauh melebihi standar WHO. Daerah Istimewa Yogyakarta tempat kita ini hari ini 181 dengan positif rate 10%, yang juga masih jauh dari standar WHO yang 5%. Nah, untuk itu pengajian kita malam hari ini ingin mengangkat itu kembali, mengingatkan kita cara berpikir keagamaan kita sesuai dengan apa yang sudah diputuskan oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sudah dimaklumatkan oleh PP Muhammadiyah, sehingga warga Persyarikatan Muhammadiyah bisa menjalankan keadaan ini sesuai dengan nilai-nilai keagamaan, pandangan agama Islam sesuai dengan dia cara berpikirnya. Nah, untuk itu mari kita awali pengajian kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sebelum nanti saya serahkan dengan Ustadz Asep untuk kemudian memimpin diskusi atau pengajian pada malam hari ini, saya meminta pengantar dari Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Gita Danu Pranata. Kepada Pak Gita, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Profesor Dr. Samsul Anwar MA, Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, ibu-ibu, bapak-bapak, pimpinan persyarikatan, pimpinan amal usaha, pimpinan urkum, warga persyarikatan, peserta webinar rahimakumullah. PWM berupaya untuk mengadakan konsolidasi organisasi rutin yang diharapkan nanti akan semakin memantapkan kita dalam bermuhammadiyah dan menyatukan gerak langkah persyarikatan untuk menghadapi dan melayani umat. Tadi sudah diantarkan oleh Bapak Arif Jamali Muiz bahwa pada bulan Oktober sudah diawali kajian konsolidasi yang diisi oleh Prof. Haidar Nasir, itu untuk mensikapi, menghadapi, menyamakan persepsi terkait dengan pemilu kada, dan Yogyakarta 3 tempat, Bantul, Gunung Kidul, dan Sleman pada besok hari Rabu.
monggo gunakan hak pilih, tetapi secara organisasi persyarikatan tidak mengarahkan kepada salah satu pasangan calon tertentu, tetapi persyarikatan mendorong dan memberikan kesempatan kepada kader-kadernya yang memiliki kemampuan dan kapasitas untuk mengabdi dan berjuang pada ranah kepemimpinan publik, maka warga persyarikatan untuk dapat mensukseskannya. Itu kajian pada pertama. Kemudian disela dengan acara Milad Muhammadiyah ke-108 yang kita semuanya juga sudah tahu. Nah, malam hari ini tadi juga sudah disampaikan karena memang Pak Arif Jamali dari MCCC Pimpinan Pusat Muhammadiyah bisa mengetahui data, bahkan bisa menganalisis dengan ilmu-ilmu yang bisa meyakinkan kita bahwa kondisi saat ini memang COVID-19 belum bisa terkendali dengan baik dan yang masih naik. Dampaknya juga menyangkut semua aspek, tidak hanya secara medis. Secara medis, persyarikatan punya kesehatan yang saat ini semua sudah full. MCCC bisa menangani kedaruratannya dengan membuka shelter atau pesantren COVID di Pimpinan Pusat Aisyah sudah penuh, kemudian di Unisa hampir penuh, tinggal kira-kira 20 tempat. Bahkan itu tidak penuh karena ternyata UMJ di Unires Utara juga melayani untuk warga di daerah sekitar UMJ dan mahasiswa dan para pegawai. Itu artinya memang pandemi COVID masih benar-benar belum bisa terkondisikan. Di samping itu tidak hanya aspek medis dan aspek sosial yang kadang juga masih menjadi polemik, walaupun sudah hampir setahun terkait dengan pemahaman pemaknaan untuk menjalankan ibadah. Dalam perspektif ibadah, sebenarnya persyarikatan juga sudah sangat jelas. Kita sudah mempercayakan bahwa tata cara beribadah kita itu menganut dan menyesuaikan menjalankan apa yang sudah diputuskan dari Majelis Tarjih dan Tajdid. Tetapi kadang mempersepsikannya di lapangan masih terjadi perbedaan pendapat. Nah, pada malam hari ini kita mohon langsung dari Prof. Syamsul Anwar yang kita yakin kita sudah paham semuanya, kapasitas beliau sudah tidak diragukan lagi. Sehingga kalau kita lihat warga persyarikatan ada yang memang sudah sami'na wa ata'na sejak awal, tunduk patuh dengan apa-apa yang digariskan persyarikatan dan mantap karena memang sudah ada arahannya. Yang kedua, kalau bahasanya anak muda itu ada jeda pemikirannya, perlu waktu untuk meyakini, memahami, perlu diskusi, debat di WA dan langsung ketemunya. Tapi juga sampai sekarang ada beberapa juga yang masih perlu diperjelas, sehingga setelah acara konsolidasi garis miring pengajian pada malam hari ini kita semakin jelas, semakin dong langkah-langkah apa dan cara-cara apa termasuk kemantapan apa dalam melaksanakan ibadah khususnya, dan bagaimana bisa patuh dan menjalankan apa-apa yang sudah digariskan dan difatwakan oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Untuk itu, PWMDIY mengucapkan banyak terima kasih kepada Prof. Syamsul dan kepada semua peserta webinar pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Gita. Selanjutnya untuk memimpin pengajian kita pada malam hari ini sebagai moderator, kami persilakan kepada Asep. Monggo, Ustaz. Terima kasih, Ustaz Arif Jamali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada waqtafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Al Ustadz Profesor Dr. Haji Syamsul Anwar MA,
Ketua Majelis Tarjih dan Tasdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah selaku narasumber pada kesempatan pengajian yang kedua pada malam hari ini. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Haji kita Danu Pranata SEMM selaku Ketua PWM DIY beserta seluruh jajarannya, Pak Arif Jamali Muiz tadi mewakili Ustadz Azman sebagai MC yang menyerahkan waktu ke saya untuk kemudian memandu acara berikutnya, serta seluruh jamaah sekalian, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Majelis dan lembaga hubungan PWM dan PWA DIY, pimpinan daerah, cabang, ranting, baik Muhammadiyah maupun Aisyah, yang mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah, serta taufiknya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan malam hari ini dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan sehat walafiat, kita dimudahkan oleh Allah, dikirakan hati kita untuk bisa mengikuti acara pengajian dalam rangka konsolidasi penguatan ideologi Muhammadiyah bagi pimpinan Muhammadiyah dan Aisyah se-DIY. Meskipun kalau saya lihat peserta jamaah sekalian ada juga yang dari luar DIY, antusias para jamaah sekalian. Mudah-mudahan seluruh rangkaian kegiatan pada pengajian malam hari ini senantiasa mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan ke haribaan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan tentu harapannya kepada kita sekalian, para pengikutnya yang insya Allah senantiasa konsisten dan istiqomah dalam menjalankan dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan kita termasuk di antara umat Rasulullah yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, jamaah pengajian yang sama-sama mudah-mudahan kita senantiasa dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya persyarikatan Muhammadiyah yang kita cintai ini memiliki ruh ataupun semangat perjuangan yang salah satunya adalah semangat al-ma'un, yakni bagaimana upaya kita sebagai seorang muslim untuk tidak termasuk di antara mereka golongan yang yukadzibu biddin, yang mengaku sebagai seorang muslim tapi hakikatnya mereka adalah pendusta agama, yakni dengan cara kita memiliki perhatian dan kepedulian sosial yang tinggi, berusaha untuk menjadi problem solver, pemberi solusi atas setiap masalah yang dihadapi oleh umat Islam dan umat manusia secara umum dalam rangka wujud kita sebagai muslim yang memiliki karakter rahmatan lil alamin. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, berkenaan dengan kondisi kita sekarang ini yang berada di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih belum kunjung berakhir, tadi sudah diantarkan oleh Pak Arif Jamali betapa kondisi kita hari ini belumlah normal, ya. Kita masih berada di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah musibah, dan secara sosial, subhanallah, saya membaca web dari MCCC bahwasanya secara sosial Muhammadiyah melalui Muhammadiyah COVID-19 Command Center ataupun MCCC sejak mula pasien COVID-19 pertama diumumkan oleh pemerintah, ya, tertanggal 2 Maret 2020 silam hingga kini, Muhammadiyah melalui MCCC terus memberikan layanan dalam penanganan COVID ini melalui 82 rumah sakit Muhammadiyah dan Aisyah. Dan tertanggal sampai tanggal 10 November 2020 sudah ada 4.560 pasien terkonfirmasi positif. Dan kemudian Muhammadiyah telah menggelontorkan dana tidak kurang dari 307,5 sekian M, dan kemudian memberikan manfaat kepada para pasien berjumlah tidak kurang dari 28 juta sekian COVID. Adapun Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, secara keagamaan, ya, Muhammadiyah lewat
ataupun melalui Majelis Tarjih dan Tasdid telah mengeluarkan berbagai macam fatwa-fatwa dan juga surat edaran, maklumat-maklumat yang membimbing kita warga persyarikatan untuk bagaimana semestinya kita bersikap terhadap musibah pandemi COVID-19 ini, dan termasuk keuntungan dalam beribadah selama pandemi. Namun di sisi yang lain, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana tadi juga disampaikan oleh Ustadz kita, ada sebagian dari warga persyarikatan Muhammadiyah yang sami'na wa ta'na ya, untuk mengikuti fatwa-fatwa tarjih dan juga surat edaran yang telah dikeluarkan, tetapi di sisi yang lain ya, masih kita temukan ada beberapa warga Muhammadiyah yang mungkin apakah karena ketidaktahuannya ataupun mungkin memiliki pendapat yang menurutnya lebih rojih ataupun sebab yang lain, mereka bisa dikatakan kurang sami'na wa ta'na ataupun memiliki tafsir ya, yang dipahami oleh dan insya Allah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini mari kita simak, kita dengarkan bersama-sama tentang bagaimana fatwa tarjih tersebut ya semestinya harus kita taati, ya, harus kita patuhi ya, dalam rangka kita taat kepada ulil amri kita ya, dalam hal ini adalah pimpinan Muhammadiyah, dan untuk menguatkan komitmen kita dalam bermuhammadiyah dan disiplin kita dalam berorganisasi. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah telah hadir di tengah-tengah kita beliau yang terhormat Al-Ustadz Profesor Dr. Samsul Anwar MA ya, sebagai Ketua Majelis Tarjih dan Tasdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang akan memberikan kepada kita mu'idhah hasanah, penguatan dan penegasan kembali atas fatwa-fatwa, maklumat-maklumat yang telah dikeluarkan, dan mudah-mudahan kita akan semakin berkomitmen dalam bermuhammadiyah ini. Nah, untuk tidak berpanjang lebar, mudah-mudahan bisa mengantarkan. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan kepada Prof. Samsul untuk menyampaikan materi secukupnya. Terima kasih. Dipersilakan Prof. Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY Bapak Gita Danu Pranata beserta seluruh jajaran pimpinan PWM DIY, yang saya hormati pimpinan wilayah Aisyah beserta seluruh jajarannya, para peserta pengajian web yang berbahagia sekalian, selamat malam, semoga semua sehat dan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara singkat, perkenankan saya menyampaikan beberapa butir tentang fatwa tarjih. Namun untuk memahami fatwa tarjih itu kita harus mulai dari hulu. Jadi sebelum kita melihat aliran sungai di hilir, kita harus kembali dulu ke hulu, apa yang ada di hulunya. Saya akan mulai dengan agama itu sendiri. Jadi agama itu mempunyai tujuan. Jadi secara teologis kita meyakini bahwa Allah adalah zat yang maha bijaksana.
sebagai zat yang maha bijaksana, maka tindakannya tentu jelas tujuannya. Bukan tindakan semena-mena atau serba kebetulan. Jadi apa yang dilakukan Allah yang maha bijaksana itu tentu juga suatu yang bijaksana, yang berarti ada tujuannya. Oleh karena itu ketika menurunkan agama, maka agama yang diturunkan itu tentu ada tujuannya. Apa tujuan Allah menurunkan agama itu? Para filosof agama Islam itu merumuskan 4 tujuan Allah menurunkan agama itu. Jadi yang pertama, tujuan dibuatnya agama dan diwahyukannya agama itu ada yang merupakan tujuan pewahyuan agama itu sendiri. Nanti akan kita jelaskan. Yang kedua, ada tujuan Allah mewahyukan agama sebagai satu sistem untuk dipahami. Jadi Tuhan menurunkan agama itu juga ada tujuan untuk dipahami. Yang ketiga, tujuan Allah mewahyukan agama sebagai sistem untuk dijadikan taklif. Jadi agama itu diturunkan untuk menjadi taklif. Dan yang keempat, tujuan Allah mewahyukan agama sebagai sistem untuk dijadikan kerangka rujukan perilaku. Nah, ini 4 tujuan agama yang dirumuskan oleh seorang ulama terkenal dari Spanyol tempo dulu yang bernama Imam Asy-Syatibi yang wafat tahun 1388 Masehi. Rumusan ini dibuat oleh beliau dari mengamati berbagai ayat Al-Quran, hadis, serta seluruh ijtihad para ulama yang ada sebelum beliau. Nah, tujuan Allah mewahyukan agama itu tercermin di dalam firman Allah, yaitu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surat Al-Anbiya yang artinya tidaklah kami mengutusmu hai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Di agama itu bertujuan memberikan rahmat kepada alam semesta. Lalu kata-kata rahmat bagi alam semesta ini oleh para ahli syariah dirumuskan menjadi maqasid tahqiqul masoleh, mewujudkan kemaslahatan. Jadi agama itu diturunkan mewujudkan kemaslahatan. Sehingga Ibnu Qayyim mengatakan agama itu keseluruhannya adalah rahmat. Nah, dalam putusan tarjih itu dirumuskan, disebutkan dalam rumusan tentang agama yang dikatakan ad-dinu ay ad-dinul islamiyyu alladzi jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam huwa ma anzalallahu fil Qur'ani wa ma ja'at bihi sunnatu as-sahihah ay al-maqbulah minal awamiri wan nawahi wal irsyadati li solahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Nah, itu rumusan tarjih tentang tujuan agama itu. Sebetulnya ini adalah rumusan agama, tapi rumusan
dibuat dengan menyebutkan tujuan dari agama. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah apa-apa yang diturunkan Allah dalam Al-Quran dan dimuatkan di dalam As-Sunnah As-Sahihah, maksudnya sunnah makbulah, berupa perintah, larangan, petunjuk-petunjuk, li solahil ibadi, untuk kemaslahatan manusia. Halo, suaranya bisa didengar ya? Bro. Bisa. Ya, Bisa. baik. Bisa Pak. Dia Ya, baik. Jadi intinya seperti dalam pandangan para ulama umumnya, dalam Muhammadiyah juga dirumuskan bahwa tujuan agama itu adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Nah, itu tadi tujuan yang pertama, yaitu tujuan Allah mewahyukan agama. Kemudian tujuan Allah mewahyukan agama sebagai sistem untuk dipahami. Agama itu diturunkan bukan barang jadi yang sudah siap pakai, seperti kita beli sepeda di toko, langsung buka plastik, go ahead, naik, langsung jalan. Tidak begitu. Agama itu prinsip-prinsip, asas-asas yang harus diterjemahkan dari waktu ke waktu dalam berbagai situasi dan kondisi dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini difirmankan oleh Allah antara lain di dalam Quran, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab supaya kamu memikirkannya. Ya, jadi itu. Jadi agama merupakan sistem yang diwahyukan oleh Allah, dan Allah itu bertujuan, artinya bermaksud, menghendaki agar agama itu juga dipahami dalam arti ditafsirkan, dijabarkan di dalam berbagai konteks yang berbeda. Kemudian yang ketiga, tujuan pewahyuan agama sebagai sistem untuk dijalankan, sebagai taklif. Jadi Allah menurunkan agama itu juga menghendaki bahwa agama sebagai satu sistem norma itu dijalankan. Agama itu merupakan taklif. Jadi agama suatu yang harus kita jalankan. Inilah nanti ruang tempat kita berbicara tentang masalah fatwa tarjih itu. Dan sebelum kita masuk ke lebih dalam di sini, kita lihat dulu tujuan yang keempat, yaitu agama itu diturunkan untuk menjadi kerangka rujukan dan pengarah perilaku. Jadi ini ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi agama itu harus diikuti, yaitu inti dari agama itu adalah menyembah, beribadah kepada Allah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Baik, kita lanjutkan. Jadi tujuan pewahyuan agama sebagai sistem untuk dijalankan. Ini saya maaf ya, ini kok ada gangguan. Please move this window away
from the share application. Gimana supaya remote ini mengganggu ini? Mungkin tinggal diklik di sembarang tempat, Prof. Gimana? Diklik di PPT di sembarang tempat, kemudian mungkin di slideshow, Prof. Samsul. Klik kanan apa kiri? Sembarang diklik saja. Oke. Nggak klik kan ada dua, klik kanan, klik klik kanan, klik kiri, mohon maaf, Prof. Klik kiri di sembarang tempat. Masih belum. Nggak hilang juga ya. Ya udahlah. Jadi agama sebagai satu sistem untuk dijalankan, agama sebagai taklif. Nah, ini yang penting bagi kita. Agama itu diturunkan Allah tidak hanya sebagai untuk dipikirkan, tetapi di samping dipikirkan, yaitu ditafsirkan, dipahami, juga dijalankan. Nah, bagaimana menjalankan agama itu? Yang terkait dengan kita, di dalam menjalankan agama itu ada beberapa prinsip. Jadi prinsip pertama, ada yang disebut prinsip kemudahan. Tadi, karena agama itu menjadi rahmat bagi Allah. Agar agama itu menjadi rahmat bagi Allah, maka dia harus dipahami, dan yang kedua dia harus dijalankan. Di dalam menjalankannya itu ada mabadi. Yang pertama itu mabadi, mabda'ut taisir, prinsip kemudahan. Karena agama itu kalau sulit, itu dia tidak menjadi rahmat, itu namanya mempersulit. Nabi Muhammad SAW sendiri nanti di bawah akan dikutip menyatakan bahwa sungguhnya Allah itu tidak mengutusku untuk mempersulit, tapi justru untuk memberi kemudahan. Ini dinyatakan di dalam Al-Quran, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah itu menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Dalam hadis Nabi, beliau bersabda, yassiru wa la tu'assiru. Mudahkanlah, jangan mempersukar. Basyiru wa la tunafiru. Gembirakan, jangan membuat orang tidak senang. Jadi agama itu harus mengembirakan dan menyenangkan. Kemudian dari sejumlah hadis dan ayat di dalam Al-Quran, para ahli agama Islam membuat satu rumusan tentang pelaksanaan agama itu, yaitu al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesukaran itu membawa kemudahan. Jadi agama itu suatu yang mudah. Apabila menghadapi kesukaran, maka diberi kemudahan. Kemudian prinsip yang kedua. Prinsip kedua ini adalah prinsip kemampuan. Prinsip kemampuan itu artinya bahwa agama itu dijalankan sesuai dengan kemampuan manusia. Hal ini dapat dipahami dari sejumlah ayat di dalam Al-Quran, di mana antara lain Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kepada seseorang kecuali sesuai dengan sejauh kemampuan yang dia miliki. Jadi kita menjalankan agama itu pun sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Sehingga dari situ bahkan ada situasi-situasi yang tidak normal, maka cara menjalankannya tidak bisa disamakan dengan situasi yang normal. Misalnya orang-orang Muslim yang hidup di kawasan lintang tinggi, seperti di Finlandia,
di mana pada musim panas siang lebih dari 24 jam dan di musim dingin siang malam lebih dari 24 jam. Kalau pas bulan Ramadan di musim panas, berarti bulan Ramadannya lebih dari 24 jam. Nah, apakah bisa saja siangnya 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, bahkan di kutub utara sendiri itu siangnya kalau musim panas bisa 6 bulan. Apa kita harus puasanya karena siangnya 6 bulan, harus puasa 6 bulan? Nah, itu tidak begitu. Jadi Allah itu tidak membebankan kepada manusia kecuali yang mampu dikerjakannya. Karena itu dalam teori agama Islam ada asas bahwa tidak ada pembebanan di luar kemampuan manusia. Jadi kalau orang-orang di Finlandia tadi pada musim tertentu dia bisa subuhnya pukul 1 malam. Nanti maghribnya pukul 11 malam. Jadi malam hanya dialami 2 jam. Kadang-kadang nggak ada isyaknya. Sehingga beberapa abad yang lalu beberapa ulama berdebat. Ini kita sholat isya apa enggak ya? Ini kan begitu maghrib langsung subuh. Nggak ada malamnya. Jadi seperti itu. Ya, jadi itu yang pertama, prinsip kemampuan. Di dalam Al-Quran ayat lain Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah sejauh yang kamu mampu. Jadi menjalankan agama dan mencapai ketakwaan itu sesuai dengan kemampuan itu. Kemudian ada lagi hadis Nabi, wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku perintahkan kamu dengan suatu perintah, maka laksanakan sesuai dengan kemampuanmu. Nah, jadi itulah asas menjalankan agama yang kedua, yaitu sesuai dengan kemampuan. Tidak boleh memaksakan diri. Jadi spiritualitas tidak dicapai karena semakin sulit, semakin tinggi nilai spiritualitasnya, jadi tidak begitu diajarkan di dalam prinsip-prinsip menjalankan agama Islam. Prinsip yang ketiga, tidak menimbulkan mudarat. Ini disebutkan dalam hadis Nabi, la dororo wala diror. Tidak ada kemudaratan dan tidak ada menimbulkan kemudaratan kepada orang lain. Jadi tidak ada kemudaratan pada diri sendiri dan kepada orang lain. Jadi kita melakukan sesuatu nggak boleh memudaratkan diri kita sendiri, memaksa-maksakan sedemikian rupa. Ada dalam sebuah hadis, dalam suatu perjalanan dari Madinah keluar kota yang agak jauh, kalau tidak salah saya itu perjalanan ke mana? Ke Hunain. Itu seorang sahabat memaksakan diri, akhirnya semaput. Lalu sahabat lain berkerumun menutupi dia dengan semacam kain itu. Lalu Rasulullah melihat, nih kok sahabatku ini berkerumun lalu menutup-nutup kain, ada apa? Datang dia bertanya, kenapa ini orang? Dia memaksakan diri, Rasulullah berpuasa. Lalu Rasulullah bersabda ketika itu mengatakan puasa dalam perjalanan itu maksiat. Nah, tapi bukan maksud Rasulullah melarang puasa dalam perjalanan, tapi orang itu tadi dia sudah begitu payah, sangat susah, kemudian dia memaksakan diri untuk berpuasa. Padahal sudah diarahkan oleh Rasulullah, siapa yang mau berbuka, berbukalah. Gitu. Tapi orang itu nggak mau, memaksakan diri, akhirnya pingsan. Sehingga menghambat perjalanan Rasulullah. Lalu Rasulullah itu bersabda seperti itu tadi. Jadi la dororo, tidak ada perbuatan yang merugikan, menimbulkan mudarat kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Jadi kita bertindak
Tidak boleh memudaratkan orang lain. Kemudian dari situ, dari hadis itu timbullah sejumlah kaidah ad-dararu yuzal. Kemudaratan itu harus dihilangkan. Al-hajatu manzilatad darurah. Kebutuhan mendesak itu setara dengan keadaan darurat. Jadi itu prinsip ketiga menjalankan agama itu. Lalu prinsip keempat dalam menjalankan agama itu adalah mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menjalankan agama itu harus sesuai dengan sunnah. Kalau dalam ibadah misalnya Nabi bersabda dalam ibadah salat, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Dalam ibadah haji, "Khuzu anni manasikakum." Nah kemudian, ini tadi jadi agama itu menjadi rahmat. Lalu tujuan ketiga dari agama itu dimaksudkan oleh Allah untuk dijalankan. Agama itu dijadikan oleh Allah sebagai taklid. Tetapi di dalam taklid menjalankan agama itu ada prinsip-prinsip itu tadi yang sudah saya kemukakan, ada 4 prinsip. Maka dalam menjalankan agama itu kita akan sering bertemu dengan apa yang namanya masyaqqah. Nah, secara harfiah masyaqqah itu artinya kesulitan. Jadi dari prinsip-prinsip yang dikemukakan di atas dalam menjalankan agama timbullah asas lain. Satu, bahwa agama tidak membebankan yang mustahil dipikul oleh manusia. Dan yang kedua, bahwa agama tidak membebani manusia dengan suatu masyaqqah yang di luar kewajaran manusiawi. Maksud di luar kewajaran manusiawi ini adalah masyaqqah yang berada di luar keadaan yang normal. Bahwa menjalankan agama itu masyaqqah. Orang puasa itu jelas musyaqqah, sehari tidak makan, apalagi kalau dia bekerja di sawah dan sebagainya. Kalau yang bekerja di kantor ruang ber-AC mungkin tidak begitu terasa, apalagi yang hidup di musim dingin, daerah dingin itu, seperti di lintang-lintang tinggi itu. Subuhnya aja pukul 7 itu, nanti berbukanya pukul 4 sore itu tidak akan terasa. Tapi bagi orang yang di daerah panas itu akan terasa. Jadi menjalankan agama itu memang ada masyaqqah. Orang naik haji juga masyaqqah itu lebih besar lagi. Bayar zakat itu juga masyaqqah itu. Karena harus cari uang dan sebagainya. Namun masyaqqah itu semua itu adalah masyaqqah yang wajar dan berada di dalam kemampuan manusia secara umum untuk menjalankannya. Masyaqqah seperti itu tidak menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan agama itu. Jadi yang dimaksud adalah masyaqqah yang berada di luar kebiasaan dan di luar kewajaran yang mampu dipikul oleh manusia. Nah, itu masyaqqah. Seperti contohnya orang berpuasa di dalam perjalanan. Orang sholat dalam perjalanan. Karena ada masyaqqah itu lalu diberi keringanan itu. Jadi macam-macam masyaqqah. Tadi sudah dijelaskan masyaqqah yang berada di luar kewajaran manusiawi untuk memikulnya. Nah, masyaqqah jenis ini ada 2 macam. Satu masyaqqah yang berada di luar kewajaran manusia, yang apabila dihadapi oleh seseorang, maka secara umum dia diberi rukhsah, diberi keringanan. Jadi kewajaran di luar masyaqqah di luar kewajaran manusiawi itu diberi keringanan. Tetapi ada juga masyaqqah yang tidak diberi keringanan, bahkan bukan hanya di luar kewajaran manusia, bisa mengancam jiwa pun
tapi tidak diberi keringanan. Nah, ini adalah kewajiban berjihad di jalan Allah dalam arti berperang. Kalau negeri orang Muslim misalnya diserang oleh musuh yang harus dipertahankan. Ya. Tapi kewajiban ini merupakan kewajiban fardu kifayah, terutama bagi orang-orang yang sudah ditugaskan untuk itu. Meskipun sangat masyaqqah karena harus mengorbankan jiwa dan juga di zaman dulu harta benda, namun dia tetap harus dijalankan. Dia masyaqqah yang tidak diberi keringanan. Nah, selain dari itu, setiap masyaqqah yang berada di luar kewajaran manusiawi, maka secara umum diberi keringanan. Kemudian yang kedua, seperti tadi sudah dijelaskan, ada masyaqqah yang biasa dan manusiawi. Seperti kita hidup sehari-hari, ya tadi puasa di bulan Ramadan, yaitu ya masyaqqah itu. Jadi tapi itu adalah masyaqqah yang biasa. Tapi bagi orang tertentu yang sakit mah misalnya, nah itu masyaqqah yang berada di luar kewajaran manusiawi, sehingga orang seperti itu diberi keringanan. Nah, ini beberapa contoh dari masyaqqah di luar kewajaran manusiawi itu, misalnya faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Jika kamu sakit atau dalam perjalanan, maka kamu bayar di hari-hari yang lain terhadap puasa yang tidak kamu jalani selama di bulan Ramadan ketika kamu sakit dalam perjalanan itu. Juga wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan juga orang-orang yang yutiqunahu, mampu melaksanakannya tapi dengan susah payah. Tadi orang tua, dia kalau puasa ya mampu, tapi ya menjadi sebuah siksaan bagi dia. Karena sudah sangat tua itu. Meskipun dia secara fisik dia juga sanggup, tapi akan membuat dia sangat menderita. Agama tidak menghendaki orang yang menjalankannya itu menderita, karena agama itu adalah rahmat. Jadi untuk mewujudkan kemaslahatan. Nah, bagi orang seperti itu, wa'alalladzina yutiqunahu, orang-orang yang mampu menjalankannya tetapi dengan susah payah, fidyatu ta'amu miskin. Fidyatun ta'amu miskin. Dia dikenakan membayar fidyah, yaitu memberi makan satu orang miskin untuk 1 hari tidak berpuasa. Nah, ini contoh dari rukhsah. Kalau di luar bidang ibadat, wa in kana zu usratin panaziratun ilai maisara. Jika si debitur itu mengalami kesulitan, maka berilah tangguh hingga waktu yang lapang. Jadi ini dalam mu'amalat itu. Jadi tidak kamu harus bayar hutang sekarang juga. Nah, kalau dia tidak mampu ya mau apa? Nah, itu menurut agama harus diberi kelonggaran. Kalau tidak mau memberi kelonggaran, salahnya sendiri. Kenapa dulu mau dipinjamkan? Jadi kalau minjamkan itu ya lihat-lihat. Gitu. Kalau tidak mau memberi kelonggaran. Ini Nabi bersabda, Innallaha lam yab'athni mu'annitan. Sungguhnya Allah itu tidak mengutusku mu'annitan, untuk membuat kesulitan. Wala muta'annitan, dan tidak pula menimbulkan kesukaran. Walakin ba'athani, tetapi Allah mengutusku mu'alliman, sebagai pemberi pelajaran, muyassiran, dan sebagai pemberi kemudahan. Jadi agama yang dibawa oleh Nabi itu justru bertujuan untuk memudahkan manusia. Ya, dalam khutbah-khutbah sering dibaca itu janganlah ya Allah, janganlah dipikulkan kepadaku beban yang tidak aku mampu melaksanakannya.
Di dalam hadis lain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum hadiyan qasidan." Hendaklah kamu menjalankan takarub kepada Allah itu secara sederhana. Jangan berlebih-lebihan. Jangan mempersulit-sulit diri. Ini diulangi oleh Nabi 3 kali. Fa innahu man yushaddud dina yaglibhu. Sesungguhnya orang yang mempersulit-sulit agama itu, nanti dia akan dipersulit sendiri oleh agama tersebut. Ya, jadi itu hadis. Hadis lain, idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Ini sudah disebutkan terdahulu tadi. Nah, sekarang berdasarkan itu hulunya. Jadi filosofi beragama itu seperti itu tadi. Jadi asas-asas menjalankan agama, bahwa tujuan agama itu untuk memberi kemudahan manusia, untuk melapangkan hidup manusia, bukan untuk mempersempit-sempit. Nah, berdasarkan itu, taklid dari suatu agama itu, ya bila ada kondisi-kondisi tertentu, maka dia dilaksanakan dalam sesuai dengan kondisi tersebut. Nah, sebagai salah satu bagian dari fatwa tarjih yang banyak itu mengenai puasa Ramadan, salat Idul Fitri, salat Idul Adha, itu ya. Nah, ini salah satu diantaranya adalah salat Jumat. Itu dalam melaksanakan sholat Jumat ini, apabila ada satu masyaqqah, maka dia dapat diganti dengan kewajiban pengganti. Kewajiban pengganti itu misalnya sholat zuhur di rumah masing-masing. Nah, hal ini didasarkan kepada keadaan masyaqqah. Dan juga didasarkan kepada ketentuan hadis berikut. Nanti di bawah akan disebutkan bahwa sholat Jumat adalah kewajiban pokok, yang mafhumnya sholat zuhur adalah kewajiban pengganti. Itu kata Imam Asy-Syafi'i. Kemudian dalam kaidah usul fikih dikatakan, idza ta'azzara al-aslu yusaru ilal badal. Apabila yang pokok tidak dapat dilaksanakan, maka dilaksanakan kewajiban pengganti. Jadi berdasarkan kaidah ini, karena sholat Jumat sebagai kewajiban tidak dapat dilakukan, maka beralih kepada kewajiban pengganti, yaitu sholat zuhur di rumah masing-masing. Peralihan kepada kewajiban pengganti ini dapat didasarkan kepada mafhum aula, argumentum a minore ad maius, dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis yang menerangkan bahwa apabila hujan maka serukan azannya itu shollu fi buyutikum, sholatlah di rumah. Nah, jadi halangannya cuma hujan, karena ada orang yang kalau hujan nanti basah, becek, dan mungkin orang-orang tertentu juga kena hujan bisa demam. Jadi halangannya itu ringan. Apabila suatu yang ringan dapat memberi halangan, maka suatu yang lebih berat lagi seperti COVID-19 tentu lebih dapat lagi menjadi penghalang, dan alasan kewajiban tersebut dapat diganti dengan kewajiban pengganti. Mafhum aula, argumentum a minore ad maius itu menyatakan bahwa apabila suatu hal masyaqqah yang lebih ringan dapat membenarkan tidak melakukan suatu kewajiban, maksudnya diganti dengan kewajiban lain, maka hal masyaqqah yang lebih berat tentu lebih dapat lagi membenarkan tidak melakukan kewajiban itu, maksudnya diganti dengan kewajiban yang lain. Memang di kalangan jamaah itu ada timbul, itu kewajiban itu kan jelas wajib, itu pasti. Sedangkan COVID ini kan nggak pasti, kita ke masjid belum tentu juga kena. Dan nyatanya ya banyak orang ke masjid tidak kena itu. Jadi tidak pasti. Jadi
yang pasti jangan dikalahkan oleh yang tidak pasti. Nah, ini argumen-argumen yang salah pasang. Masyaqqah itu yang pasti itu bukan masyaqqahnya itu sendiri, tetapi yang pasti itu adalah mazinnatul masyaqqah. Misalnya orang tadi contoh dalam ayat puasa. Dalam perjalanan orang boleh tidak berpuasa. Lah perjalanan itu kan masyaqqahnya tidak pasti. Bahkan bagi orang tertentu perjalanan itu suatu yang menyenangkan. Karena namanya juga berpergian, itu bagi orang tertentu menyenangkan, turis umpamanya. Itu perjalanan menyenangkan, tapi bagi orang tertentu yang dalam usia tertentu itu sangat berat sekali. Ya, walaupun naik kereta api atau naik pesawat, ya itu ya sangat melelahkan itu. Nah, kelelahan itu relatif. Bagi orang muda, sehat, segar bugar, itu tidak akan melelahkan. Tapi bagi orang yang ya tidak begitu sehat, tentu akan melelahkan. Nah, itu memang tidak pasti. Tapi yang dimaksud dengan kepastian di sini adalah al-wasfu az-zahir al-mundabit. Suatu yang nyata dan pasti. Nah, yang dimaksud suatu yang nyata di pasti itu bukanlah masyaqqahnya itu sendiri, tapi yang dimaksud adalah mazinnatul masyaqqah. Suatu sumber yang menimbulkan masyaqqah. Apa sumber yang menimbulkan masyaqqah? Perjalanan. Perjalanan itu sendirilah yang pasti. Perjalanan itu nyata dan ya pasti kita dalam perjalanan. Bahwa masyaqqahnya pasti atau tidak itu tergantung kepada orangnya. Maka dalam teori ini masyaqqah yang bukan zatul masyaqqah yang dipegangi, tapi adalah mazinnatul masyaqqah, sumber yang menimbulkan suatu yang bila terjadi mungkin masyaqqah. Nah, jadi itu. Jadi bukan masyaqqahnya itu sendiri, tapi adalah mazinnatu al-masyaqqah, sesuatu yang diduga menjadi sumber dari masyaqqah. Dan itu pasti. Jadi sumber dari masyaqqah itu sendiri. Lah bahwa kita ke masjid terkena atau tidak, ya itu ya bisa tidak. Tetapi yang jelas wabah COVID-19 itulah yang pasti ada nyata di depan kita. Dari hari ke hari penularannya tidak menurun, bahkan meningkat terus. Sehingga sejumlah tempat penampungan untuk merawat mereka yang terdampak oleh COVID-19 itu sudah hampir penuh, bahkan di tempat tertentu sudah penuh. Itu suatu yang nyata. Jadi COVID-19 itu suatu yang nyata, kita nggak bisa mengingkari, itu ada. Tapi bahwa kita pergi ke tempat tertentu, kita kena atau tidak, ya itu tidak masyaqqah. Yang diperhitungkan bukan itunya, tapi yang diperhitungkan adalah COVID-19 itu sendiri sebagai sumber dari masyaqqah. Dan seperti tadi, perjalanan itu sendiri sebagai suatu sumber dari masyaqqatus safar itu. Nah, jadi oleh karena itu ya prinsip sadduz zari'ah yaitu menutup jalan agar masyaqqah itu tidak timbul, maka itu dapat dilakukan dan itulah yang disebut prinsip sadduz zari'ah. Sadduz zari'ah itu artinya tindakan preventif, tindakan menutup jalan. Kalau dibuka maka akan menimbulkan mudarat yang besar itu. Oleh karena itu sebelum mudarat itu terbuka terjadi maka ditutup. Nah, jadi itu. Apalagi sekarang ya banyak yang mengatakan kenapa masjid kok ditutup tetapi pasar dibuka. Nah, jawabannya ya kita berpikir ya sederhana saja, bahwa ibadah itu dapat kita lakukan dimanapun.
tidak dapat di masjid, dilakukan di rumah atau di tempat-tempat khusus yang aman. Itu. Tapi pasar itu nggak bisa dibawa ke rumah. Kita nggak bisa belanja di rumah. Jadi oleh karena itu dibuka. Pasar itu ya memang perlu juga dibuka. Karena kalau tidak dibuka ya kita mau beli sayur, mau beli kebutuhan sehari-hari kita di mana. Dan juga masyarakat melalui pasar itu juga dapat tukar menukar manfaat, yang punya uang menyerahkan uang, yang punya barang dapat menyerahkan barang, sehingga ada tukar menukar manfaat sehingga roda ekonomi tetap berjalan dan penghasilan dari masyarakat tidak, walaupun banyak terganggu tapi tidak putus sama sekali. Nah, jadi itu, dan itu juga penting, itu bagian dari hifzul mal yang juga menjadikan salah satu unsur dari maqasid syariah yang pertama tadi. Jadi maqasid syariah yang pertama itu adalah tahqiqul masoleh. Tahqiqul masoleh itu diantaranya menimbulkan itu tadi. Jadi oleh karena itu ya memang kadang-kadang menimbulkan kejenuhan di masyarakat yang sudah rindu untuk berjamaah secara normal, itu ya, sholat Jumat di masjid. Tapi kalau kita buka keran itu sholat Jumat, nanti masjid itu di hari normal pada umumnya meludak sampai keluar itu dengan saf yang rapat. Kalau kita biarkan itu berarti ya membeludak dengan kondisi yang sangat rapat. Nah, itu akan menjadi sumber penularan COVID yang sangat cepat itu. Sekarang aja kita sudah menjaga jarak, sudah pakai masker dan selalu cuci tangan, tapi juga tidak turun, naik terus. Oleh karena itu konsekuensi tindakan konsekuen dari kita ya harus benar-benar dijalankan dalam rangka menghindari mudarat dari persebaran COVID yang berbahaya itu. Kemudian ya inilah sejumlah ayat ini tadi sholat Jumat tadi, ayat tentang sholat Jumat, yaitu kalau ada hujan, hujannya dapat menjadi uzur untuk mengganti Jumat dengan sholat zuhur. Kemudian juga dalam fatwa yang berikutnya yang dikeluarkan bulan Juni 2020 juga diberi sedikit kelonggaran, yaitu kalau dulu sama sekali masjid ditutup, kalau ini memang boleh dibuka tapi dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Jadi tidak semua orang ke masjid, cukup bagian orang saja dengan social distancing, mulut ditutup. Ya itu. Jadi Tarji juga sudah mengeluarkan fatwa sah sholat dengan menggunakan penutup mulut dan hidung, artinya menggunakan masker itu, dan dengan menjaga jarak itu. Semua dasarnya adalah tadi, hulunya adalah agama itu rahmat. Kemudian agama itu tidak menghendaki kesukaran, sebaliknya agama itu adalah untuk memberi kemudahan-kemudahan bagi manusia, dan inilah realisasi dari kemudahan itu. Apakah dengan cara begini kita menentang dengan agama? Dalam usul fikih ini disebut maslahat mulaimah, yaitu menjalankan agama itu selaras dengan tindakan pembuat hukum syariah di tempat lain. Apa tindakan pembuat hukum syariah di tempat lain? Pembuat hukum syariah di tempat lain itu bertindak kalau ada orang yang dalam perjalanan, maka dia diberi
kelonggaran dengan tidak berpuasa nanti diganti di hari yang lain. Begitu juga dia diberi mengqashar sholat dan sebagainya. Nah, jadi itu tindakan hukum di tempat lain. Jadi keputusan fatwa ini pun dapat dinyatakan sebagai satu maslahat mulaimah, artinya istidlal mursal yang mulaim, yaitu melakukan ijtihad selaras dengan tindakan-tindakan hukum, pembuat hukum di tempat yang lain. Karena slide-nya sudah habis, begitu Pak Moderator, Mas siapa tadi? Ya, jadi demikian Bapak Ibu sekalian, para jamaah, saya kira cukup. Dan saya akhiri buat sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Asep ya, lupa saya ini. Terima kasih Ustadz Samsul atas penjelasannya, subhanallah. Dari penjelasan beliau mudah-mudahan kita sekalian, para jamaah sekalian menjadi memahami dengan baik mengapa kemudian fatwa tarjih ini muncul ya. Kita udah bisa kemudian memahami dari hulu ke hilir ya, bagaimana dasar pemikiran ataupun dasar filosofis baik dari aspek bayani dari teks Al-Qur'an ataupun hadis, kemudian dari aspek burhani dan juga irfani. Nah, mohon maaf Prof. Samsul, mungkin untuk share screen-nya bisa di stop terlebih dahulu. Mohon maaf, Prof. Iya, bentar. Di sini saya lihat di kolom chat sudah cukup banyak pertanyaan ini Prof. Samsul. Subhanallah, antusias para jamaah untuk bertanya. Karena mungkin tidak bisa saya baca satu persatu, mungkin saya persilahkan ke Bapak Ibu para jamaah sekalian, bagi yang ingin bertanya bisa bertanya secara langsung dengan open mic ataupun raise hand. Oke. Ini juga banyak yang bertanya terkait dengan materi, apakah nanti bisa di-share. Insya Allah Bapak Ibu sekalian nanti melalui panitia penyelenggara PWM, mudah-mudahan nanti materi dari Prof. Samsul ini bisa kita dapatkan. Oke. Dipersilahkan Bapak Ya, Ibu. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Bapak Prof yang saya hormati, moderator yang saya berbahagia, Bapak Ibu yang telah bergabung pada kesempatan ini yang sangat saya hormati. Kegiatan forum ini sangat berarti dan memberi makna yang besar dalam kehidupan kita, khususnya warga Muhammadiyah. Nah, saya perkenalkan, kebetulan saya juga pengurus Lasismu yang kebetulan hari ini kita rakornas, tapi kami membagi waktu. Saya dari Sulawesi Barat, tepatnya di kota Mamuju. Bapak Prof yang saya hormati, saya muliakan, langsung saja. Saya di Masjid Muhammadiyah Mamuju mengingat bahwa COVID-19 ini semakin hari semakin meningkat sebagaimana yang Bapak Prof sampaikan tadi. Nah, tadi hari Jumat, saya mencoba untuk membuat jarak di masjid. Nah, kurang lebih 1 meter tiap jemaah. Nah, setelah Jumat itu ternyata ada warga yang membuka atau merusak sab tersebut. Katanya tidak usah seperti ini, kayak gitu. Nah, bagaimana Muhammadiyah memberikan keterangan yang jelas kepada seluruh warga Muhammadiyah untuk betul-betul bisa mematuhi dan melaksanakan fatwa tarjih yang ada. Oleh karenanya, kita melihat bahwa Muhammadiyah sangat serius betul dalam penanganan COVID-19. Tetapi kita melihat juga bahwa banyak warga Muhammadiyah yang tidak konsisten, tidak melaksanakan sami'na wa ta'ala terhadap aturan-aturan Muhammadiyah yang telah dibuat di pimpinan pusat. Nah, bagaimana Muhammadiyah bisa menanggapi hal tersebut? Terima kasih untuk sementara, moderator. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syahril atas pertanyaannya. Mohon maaf Prof. Samsul, untuk pertanyaan ditampung terlebih dahulu atau langsung dijawab, Prof? Ya, ditampung beberapa dulu lah. Oke. Biar terima kasih Prof. Untuk sesi yang pertama mungkin kita batasi 3 penanya terlebih dahulu ya Prof. Samsul ya. Oke. Ya, ini baik. sudah ada yang raise hand,
Pak Fahru dari MCCC Kota Gede. Dipersilakan Pak Fahru. Oke, bisa langsung open mic. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Samsul. Ya, langsung saja mungkin untuk pertanyaan. Ini yang saya tahu ada prinsip dalam agama itu mendahulukan untuk menghindari kemudorotan daripada mengambil kemanfaatan. Nah, apakah juga ada prinsip dalam agama untuk mendahulukan yang utama dulu atau yang sempurna dulu? Maksud saya begini, ketika kita sholat berjamaah itu utamanya di masjid, tetapi kita tidak bisa melaksanakannya dengan sempurna karena kita harus memakai masker dan jaga jarak alias tidak merapatkan shaf, atau kita mendahulukan yang sempurna dulu. Jadi kita sholat berjamaah di rumah sehingga bisa sempurna tanpa masker dan tanpa jaga jarak, tetapi tidak utama alias tidak di masjid. Nah, itu pilihannya lebih didahulukan yang utama dulu atau yang sempurna dulu. Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fahru atas pertanyaannya. Berikutnya monggo Bapak Ibu sekalian yang akan bertanya boleh langsung raise hand ataupun open mic. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dani Kurniawan dari BCM Mantri Jeron. Ini kaitan tentang sholat juga gitu. Nah, ketika kita itu sholat di suatu masjid, kemudian masjid itu tidak melaksanakan protokol kesehatan gitu. Contohnya sebagian besar di masjid itu tidak jaga jarak, justru merapatkan shaf. Nah, itu kami itu kadang merasa bimbang. Apakah mengikuti sholat di situ, tetapi nanti khawatir akan tertular COVID gitu, atau menunda sholat atau gimana? Kadang kita ketika di masjid yang itu bukan masjid kampung kita, misalkan kita dari kantor, kemudian karena suara azan, kemudian kita menepi, kemudian kita sholat, tetapi kondisinya yang kita hadapi seperti itu. Nah, sehingga kita bimbang. Ini satu sisi kita diminta untuk sholat tepat waktu di masjid, tetapi masjid itu sebagian yang kita lihat tidak berprotokol kesehatan, yang kami beribadah tapi terasa terancam. Nah, untuk menghadapi situasi seperti ini bagaimana Ustaz? Sementara kita punya keyakinan bahwa kita melaksanakan sholat tetapi juga harus menerapkan protokol kesehatan. Gitu. Seperti itu Ustaz. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dani Kurniawan dari PCM Mantri Jeron. Mungkin sementara sesi yang pertama 3 dulu nih Bapak Ibu sekalian. Dipersilakan Prof. Samsul untuk menjawab. Tadi yang pertama dari Pak Syahril Hatta, bagaimana sikap Muhammadiyah ya terhadap masjid yang tadi tidak konsisten menerapkan fatwa tarjih. Kemudian yang kedua dari Pak Fahru terkait dengan kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ya, kita harus milih yang sempurna atau yang utama gitu dalam pelaksanaan ibadah. Lalu yang ketiga dari Pak Dani Kurniawan ya, terkait dengan masjid yang tidak melaksanakan protokol kesehatan, di mana pada saat itu yang bersangkutan ingin sholat karena sudah masuk waktu sholat, tetapi ternyata masjid tersebut tidak melakukan protokol kesehatan. Apakah menunda sholat dulu atau harus bagaimana? Oke. Silakan Prof. Samsul. Ya baik, 3 penanya dari Sulbar Kota Gede dengan Mantri Jeron tadi ya. Terima kasih atas pertanyaannya.
Saya kira pertanyaan yang bagus. Yang pertama, ada masjid tidak mau bikin jaga jarak gitu. Jadi ya ini bagaimana sikap Muhammadiyah. Kalau sikap Muhammadiyah itu jelas. Jadi dalam hal ini ya PCM, PRM ya yang ada di tempat tersebut, bahkan ya seluruh unsur Muhammadiyah lah, baik unsur yang struktural maupun yang non struktural, itu ya kita harus menyebarkan pemahaman agama yang benar itu. Pemahaman agama yang benar itu adalah agama itu membawa rahmat kepada manusia. Tujuannya untuk mewujudkan maslahah. Jadi agama itu dilaksanakan dengan cara yang mudah, tidak memberatkan, dilarang menimbulkan mudarat. Jadi oleh karena itu segala sesuatu yang mudarat harus dihindari. Maka dalam hal ini pada struktur-struktur Muhammadiyah di tingkat-tingkat bawah seperti PRM, PCM itu memang mubaliknya harus dilatih. Jadi mungkin PCM ya yang punya mubalik sekitar itu mubaliknya harus ditatar betul. Dari segi apa itu COVID, bagaimana penanganannya, bagaimana bahayanya itu. Kemudian bagaimana pandangan agama dalam hal ini yang sudah diberikan oleh fatwa-fatwa tarjih itu. Jadi ini peran dari para mubalik itu sendiri. Ya, jadi ini mubalik yang sangat berperan itu. Tapi memang ya harus kita akui ada kemuskilan ya. Kadang-kadang juga para mubalik tidak mau kehilangan jamaah. Karena itu ada sisi lain dari hilangnya jamaah itu ya. Jadi bukan sekedar jamaah yang hilang, tapi ada gambar-gambar Jenderal Sudirman yang hilang gitu ya. Itu permasalahannya kadang-kadang di situ. Ya oleh karena itu ya kita harus bersabar perintah agama untuk la dororo wala diror itu satu perintah yang jelas tegas itu. Jadi tidak boleh kita berpikir karena ingin menjalankan agama lalu kita mengabaikan perintah Nabi yang juga jelas la dororo wala diror itu. Jadi sikap Muhammadiyah yang baik itu ya memang ini harus satu pekerjaan keorganisasian yang untuk beri pemahaman kepada mubalik. Mubalik inilah sebagai perpanjangan tangan dari organisasi untuk memberi pemahaman kepada masyarakat bagaimana cara menjalankan agama yang maslahat sesuai dengan tujuan agama itu. Jadi saya kira itu begitu ya. Ya mungkin ya para ustadz kita itu kan juga guru. Jadi walau bukan guru formal ya, guru non formal. Jadi mungkin ya Muhammadiyah sebagai organisasi juga perlu memperhatikan mereka. Sehingga mereka tidak memaksakan diri untuk mengumpulkan jamaah gitu. Nah, jadi ini juga satu hal yang penting untuk diperhatikan. Jadi intinya bagaimana sikap Muhammadiyah? Sikap Muhammadiyah itu jelas bahwa kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk menangkal persebaran COVID dengan strategi-strategi dan petunjuk-petunjuk serta protokol-protokol yang sudah ditentukan itu kita jalani dengan baik itu. Agama itu ya justru memberi rahmat. Agama itu mudah kok. Jadi tidak bisa dijalankan di masjid, ya dijalankan di rumah itu. Ya tadi juga berpikir yang merumitkan itu, mendahulukan yang utama yang mana. Dalam agama itu ya tetap yang utama, sholat yang utama itu di masjid. Kalau yang utama itu tidak bisa dilaksanakan adanya mudarat, maka dilaksanakan yang tidak utama, yaitu di rumah. Nah jadi begitu, jangan terlalu diperumit-rumit itu. Jadi ada memilah-milah seperti itu.
Ya, sama seperti jadi menjalankan agama dalam keadaan normal, dalam keadaan tidak normal itu ya berbeda. Seperti saya katakan tadi, orang berpuasa di lintang utara itu tidak boleh maksa-maksakan diri. Saya ingin afdol. Lalu puasa saya dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Padahal terbit fajarnya itu pukul 1 malam. Kita sana sudah subuh. Nanti maghribnya pukul 11:30 gitu. Nah, jadi dia puasa dari pukul 1 malam, kalau kita hanya sampai pukul 6, nah itu orang puasa sampai 11:30 malam. Itu memaksakan diri. Nabi itu berpuasa antara bulan April sampai bulan Februari. Jadi mundur. Paling lama puasa Nabi itu saya lupa ya pastinya. Mungkin awal Mei ya. Mundur sampai Februari. Jadi masa puasa Nabi itu relatif sekitar 12 jaman. Jadi orang-orang yang di lintang kutub utara itu puasanya cukup 12 jam. Jadi di lintang tinggi seperti di kutub utara. Jadi kalau agama secara normal tidak dapat dijalankan apa yang bisa dijalankan. Tidak bisa sholat di masjid, maka sholat di rumah. Jadi sederhana itu, enggak dirumit-rumit. Saya mana yang lebih afdol lah, enggak ada itu. Jadi di masjid itu afdol, tidak bisa dilaksanakan karena adanya alasan, ada masyaqqah, maka sholat di rumah. Kemudian di antara masjid itu ada yang tidak jaga jarak. Lalu saya pergi ke situ, apa saya ikut atau saya tidak sholat? Pertanyaannya, jawabannya bukan tidak sholat, tapi sholat di tempat lain. Jadi sudah bisa dipahami kalau saya di masjid, semua orang berpikir seperti saya, semuanya pergi ke masjid, berarti masjidnya pasti akan penuh. Oleh karena itu ya sudah bisa dipikirkan sejak dari awal bahwa sholat di tempatnya sendiri. Kalau itu kantor, ya kan bisa sholat di kantor. Jadi semua tempat itu adalah masjid itu, asal dia suci itu. Jadi apa namanya? Tidak perlu dirumitkan. Tadi Nabi berkata, man yushaddadina, apa tadi? Barang siapa yang mempersulit-sulit agama, illa ghalabah. Nah, melainkan dia akan dipersulit oleh agama itu. Karena kita berpikir terlalu sulit mengenai agama, ya akhirnya kita terjerat ke dalam kesulitan-kesulitan itu sendiri. Jadi prinsip agama itu adalah membawa rahmat. Membawa rahmat itu artinya dia dikerjakan sesuai dengan kemampuan dan dengan prinsip kemudahan serta tidak menimbulkan doror, tetapi juga tetap sejalan dengan sunnah Nabi. Ya, jadi itu intinya. Tapi yang paling penting bagi saya itu tadi adalah pertanyaan dari nomor 1 itu adalah bagaimana mengembangkan pemahaman yang seimbang dari agama itu, yaitu satu pemahaman yang maslahat dalam menjalankan agama tersebut. Nah, itu yang paling penting. Inilah tugas dari PRM, PCM yang ada di berbagai. Saya kira begitu, Mas Asep. Terima kasih Prof. Samsul atas jawabannya. Yang intinya agama itu mudah pada prinsipnya, tapi bukan berarti kemudian kita menggampangkan karena fatwa-fatwa tarjih yang telah dikeluarkan oleh Majelis Tarjih tentu di situ berdasarkan dasar pemikiran yang sudah sangat kuat baik dari kaidah usul fikihnya dan lain sebagainya. Terima kasih Prof. Samsul. Ini tadi sudah ada yang ngechat di kolom chat, Pak Syahrir. Silakan Pak Syahrir untuk open mic dan menyampaikan pertanyaannya. Dipersilakan. Oke. Terima kasih Ustaz Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Samsul, saya sholat Jumat umpamanya di beberapa masjid itu sering menemukan ada masjid yang mengatur shaf-nya antar jamaah itu pakai jarak per meter gitu ya, per satu orang per meter.
tapi ada yang tidak memakai itu. Jadi jamaah itu sembarangan berdirinya. Sehingga jarak antar jamaah itu kadang ada yang 1 meter, atau mungkin setengah meter, atau bahkan mungkin di sub 2 atau 3 bahkan rapat. Nah, pertanyaan saya, mana yang harus, saya sering kan, saya selalu dilematis itu karena saya sebagai imam. Apa saya harus tegaskan, ayo jaraknya per meter, diatur jaraknya. Atau ya sudahlah, sekalian rapat aja, karena kan asalnya kan, kalau salat jamaah itu kan rapat. Nah, itu saya sebagai imam apa yang harus saya lakukan? Apakah menegaskan kepada jamaah, atur jarak, atau sekalian aja rapat? Karena memang kalau kita lihat, daya tampung masjid itu kalau pakai jarak itu nggak bisa menampung. Sehingga saya melihat itu, kalau sudah di saf ke berapa, ke 7, ke 8, itu jamaah itu sudah rapat safnya itu. Jadi yang jarang itu hanya di saf-saf depan aja, 1, 2, 3, 4. Itu yang bisa konsisten. Tapi setelah itu, jamaah itu, antar jamaah itu udah rapat gitu, udah nggak pakai jarak, karena memang nggak ada tempat. Nah itu bagaimana? Istilahnya saya sebagai imam umpamanya, apa yang harus saya omongkan? Apakah harus rapat atau tetap konsisten jarak diatur? Gitu aja pertanyaannya, Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Pak Syahril atas pertanyaannya. Berikutnya ini ada Pak Pradopo dari Tamanan. Silakan Pak Pradopo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pradopo dari Tamanan, Banguntapan Selatan, Bantul. Membaca tentang penguatan ideologi Muhammadiyah, khususnya bagi para pimpinan, justru ini yang sangat menarik, karena kalau kita mengartikan penguatan itu dulu sudah ada, kuat, sekarang dikuatkan lagi. Tetapi kenyataannya ideologi atau pemahaman tentang Muhammadiyah, kemuhammadiyahan itu masih banyak yang benar-benar belum memahami sebetulnya. Jadi paham tentang beragama, harusnya kemudian diimplementasikan di dalam kehidupan masyarakat agama itu, tetapi banyak juga yang melanggar, misalkan begitu. Dan itu insya Allah mungkin tidak sedikit juga dari anggota Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, kami sebenarnya tekanannya bagaimana tentang konsistensi dari penguatan ini. Jadi barangkali ada tim atau apa istilahnya seperti itu yang bisa melakukan terus-menerus secara kontinu, berkala begitu, tentang melihat kembali, mereview kembali teman-teman kita yang berada di bawah untuk benar-benar bisa terjadi penguatan ideologi Muhammadiyah itu secara nyata. Dan ini bagi kami sangat penting, karena perjalanan Muhammadiyah yang sudah sekian abad ini tentu harus tidak boleh surut, bahkan kemudian menjadi semakin ngeremboko, kalau bahasa Jawanya semakin banyak. Jadi banyak itu dalam arti tidak hanya sekedar jumlah, tetapi banyak juga yang memahami benar-benar tentang ideologi Muhammadiyah itu. Saya kira begitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pradopo atas pertanyaannya. Ini di kolom chat ada beberapa pertanyaan. Mungkin mohon maaf Bapak Ibu, biar untuk memudahkan, silakan untuk yang ingin bertanya bisa langsung open mic mawon nggih Bapak Ibu. Nggih. Pangapunten. Oke. Silakan. Ini di kolom chat ada pertanyaan, mungkin saya bacakan ya Prof. Samsul, dari Bu Sri Sumilir. Nah, beliau bertanya, ibu saya usianya 91 tahun, kondisi sudah kadang demensia, tetapi jika diingatkan waktu sholat, beliau tahu langsung doa tayamum, kemudian terus bacaan sholat 1 rakaat, kemudian salam. Ini kemudian pertanyaannya, bagaimana hukumnya baik bagi ibu maupun yang menjaga? Oke.
Demikian Prof. Samsul, 3 pertanyaan yang telah diajukan untuk sesi yang kedua. Tadi yang pertama dari Pak Syahrir ya, terkait dengan jaga jarak ketika sholat berjamaah di masjid, karena keterbatasan tempat biasanya untuk yang soft pertama, soft kedua konsisten, tapi untuk soft berikutnya terkadang mereka pun tidak jaga jarak seperti itu. Baiknya bagaimana? Lalu dari Pak Pradopo tadi bagaimana kemudian penguatan ideologi Muhammadiyah itu bisa sampai ke warga persyarikatan yang di bawah, sehingga kemudian warga persyarikatan bisa konsisten dalam berideologi Muhammadiyah. Dan tadi yang dari Ibu Sumilir terkait dengan kondisi ibu yang sudah kadang tidak ingat, kemudian diingatkan, dan kemudian untuk sholatnya tidak bisa sempurna. Mungkin seperti itu. Demikian Prof. Samsul, mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Ya, baik. Terima kasih pada para penanya. Saya kira juga ini pertanyaan-pertanyaan yang penting. Yang pertama, bagaimana sikap imam tadi. Biasanya walaupun tidak harus, imam itu dia juga yang berkhutbah itu. Walaupun tidak harus begitu. Dulu fatwa tarjih, imam itu dialah yang berkhutbah gitu. Tapi kemudian tarjih memperbaiki fatwa terbaru itu imam itu diseyogiakan orang yang baik suaranya, sehingga tidak harus yang berkhutbah itu tidak harus imam, atau imam itu tidak harus yang berkhutbah. Nah, kalau Bapak ini tadi adalah orang yang berkhutbah dan sekaligus imam, ya menurut saya tidak salah dan jangan merasa bosan untuk mengulangi pesan-pesan penjagaan COVID itu kepada para jamaah, minimal disisipkan tentang menjaga jarak, pakai masker, cuci tangan dan sebagainya itu. Nah, itu disampaikan dulu dalam khutbah. Itu boleh ditunjuk dalam khutbah, itu boleh ditunjukkan contoh-contoh. Nah, itu yang belakang itu mepet-mepet, itu enggak masalah, karena kita memberikan pesan kepada jamaah dan memberi pelajaran kepada jamaah bagaimana kita harus melakukan satu tindakan itu. Kalau sholat nanti harus begitu ya, jamaahnya ya kalau udah mau mepet-mepet itu jamaahnya sudah berkerumun itu. Jadi diingatkannya itu justru dalam khutbah itu. Walaupun tema khutbah kita pada hari itu tidak harus itu, tapi ya mungkin di awal sebelum saya menyampaikan khutbah pokok, saya ingin ingatkan dulu kondisi kita sekarang. Kita harus jaga jarak dan sebagainya. Nanti sudah itu baru masuk atau ditutup dengan pesan itu. Jadi itu. Jadi kalau mau khutbah, kalau mau ngimami, ya bisa, boleh saja kita mengatakan ya atur saf sesuai dengan semestinya dengan menjaga jarak yang benar. Tapi tidak bisa ngatur-ngatur, nanti habis lagi waktunya. Nah itu juga jangan sampai menghabiskan waktu di situ untuk ngatur jamaah. Mestinya takmir itu sudah harus memberikan garis itu. Garis atau titik-titik di mana jamaah itu berdiri. Tapi saya lihat di banyak masjid sudah dilakukan begitu. Itu juga seperti itu. Ada masjid-masjid tertentu, masjid itu dua. Ada bagian dalam, ada bagian serambi, itu diatur. Bagian dalam itu untuk masyarakat sekitar. Orang yang datang dari luar, dari mana kebetulan lewat berjamaah itu ditempatkan di luar. Masuknya pun berbeda pintunya. Itulah upaya-upaya untuk mengatur bagaimana jamaah itu tertib. Tapi pemahaman kepada jamaah itu satu hal yang sangat diperlukan. Itulah urgensi dari fatwa tarjih tadi, bahwa dalam beragama la dororo wala diror. Kemudian kalau ada masyaqqah, kita tidak dapat mengambil yang afdol, kita boleh melakukan sholat dengan menggantinya di rumah. Atau di rumah sendiri berjamaah dengan beberapa orang.
Saya dulu di rumah saya berjamaah di rumah, tapi karena ada COVID yang naik terus dan beberapa di sekitar ada yang terkena, lalu saya hentikan lagi itu. Nah, jadi itu. Jadi ya agama itu rasional, bijaksana, itu tidak mempersulit-sulit itu. Ya itulah intinya dalam kehidupan beragama itu, mengembirakan, memudahkan, seperti itulah yang dipesankan dalam sunnah Nabi. Nah, jadi apa yang dia lakukan oleh imam tadi, kalau dia khotib, ya dia harus menyampaikan pesan khotib. Dan setiap Jumat mungkin tidak bosan-bosannya khotib menyampaikan pesan itu. Kadang-kadang bukan karena jamaah itu tidak tahu, tapi kadang-kadang ya lengah, lupa itu. Apalagi ini musim hujan, khutbah itu baru mulai hampir selesai khutbah, itu jamaah yang duduk-duduk di luar ngerubut itu masuk ke dalam masjid itu. Nah, itu juga problem. Jadi ini juga tugas dari takmir itu bagaimana mengantisipasi kalau hujan nanti jamaah itu akan berdesak-desak masuk ke dalam masjid itu. Ya intinya ya memang harus bijaksana dan bertindak sesuai dengan kondisi masing-masing. Kemudian penguatan ideologi Muhammadiyah. Ya ini memang concern kita bersama di Majelis Sarji juga concern itu penguatan ideologi dari sisi tugas Majelis Sarji itu bagaimana memproduksi tuntunan-tuntunan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah, kemudian mensosialisasikan tuntunan tersebut ke masyarakat. Ini juga. Nah, peran daripada lapisan bawah dari masyarakat Muhammadiyah pada tingkat ranting dan cabang, nah itu yang harus kita perankan dalam penguatan ideologi Muhammadiyah itu. Karena warga yang punya warga secara langsung itu adalah PRM dan PCM. Nah, di sana yang harus dibina sedemikian rupa itu. Jadi persoalan kita adalah kalau menurut pengamatan dari segi tarji, ya pemberi tuntun agama pada level bawah di masyarakat kita itu juga tidak cukup nih. Tarjih itu punya idealisme bahwa pemberi tuntunan agama di tiap ranting itu minimal 1 orang. Jadi 1 orang ada 1 ulamanya di situ. Nah, tapi Majelis Sarji nggak mampu memproduksi ulama seperti itu. Ada pendidikan ulama tarji, tapi ya kemampuannya cukup terbatas. Oleh karena itu Tarji juga sering menyarankan bahwa tiap-tiap ranting itu berupaya melakukan pembinaan ulama tingkat ranting itu sendiri, sehingga tidak kekurangan orang itu. Nah, oleh karena itu pengurus-pengurus ranting, pengurus cabang itu mengaktifkan pengajian itu ya. Itu juga sangat penting di samping kegiatan-kegiatan lainnya, kegiatan ekonomi dan sebagainya itu juga sangat penting itu. Jadi bagaimana mengompakkan jamaah itu. Jadi frekuensi bertemu secara organisasi itu menjadi sangat penting itu untuk membicarakan berbagai hal problem pada tingkat bawah itu. Jadi ranting dan cabang itu merupakan ujung tombak yang paling strategis dalam pembinaan ideologi Muhammadiyah. Di sanalah tempat pesemaian ideologi Muhammadiyah yang sangat penting itu. Kemudian tadi orang tuanya yang sudah tua itu, ya saya juga dulu punya orang tua yang usianya ibu saya sampai usia 95 tahun dan 2 tahun terakhir itu dia sudah pikun. Dia tidak paham lagi tentang apa sholat. Kadang sholat zuhur itu sampai 5-6 rakaat diulang-ulang. Kadang-kadang ya serakaat sudah selesai. Berarti dia sudah tidak paham lagi makna dari tindakannya. Oleh karena itu saya waktu itu memutuskan bahwa ya sudahlah dia tidak usah dipaksakan lagi untuk melaksanakan
Jadi salah satu syarat dari melaksanakan taklif agama itu adalah al-aqlu. Al-aqlu, jadi akal. Dia paham apa yang dikerjakannya. Kalau dia sudah tidak paham apa yang dikerjakan, maka dia sudah tidak lagi ada taklifnya. Gitu. Ya. Atau kalau dia suatu waktu masih bisa, suatu waktu tidak, ya bisa disuruh suatu waktu, tapi tidak boleh dipaksakan. Itu. Jadi seperti itu. Jadi dilihat keadaannya, apa dia masih mengerti apa yang dia laksanakan. Dalam arti apakah dia masih mempunyai akal. Dalam arti itu punya tadi itu bukan kecerdasan ya, tapi pahamlah atas tindakan yang dia lakukan, makna dari perbuatannya itu. Ya, jadi seperti itu tadi dari Ibu siapa tadi ini Sri Sumilir. Sumilir ya. Jadi begitu itu. Terima kasih Prof atas jawabannya. Mohon maaf ini Ustadz Arif, saat kita sudah menunjukkan waktu jam 21.20. Nah, ini biasanya pengajian sampai jam 9:30 nggih atau 9:10 nggih. 9:10 nggih, Ustadz Arif nggih. Mungkin kita buka satu sesi pertanyaan lagi nih. Untuk satu pertanyaan ini mungkin sudah ada yang bertanya Prof Samsun di chat terkait dengan pelaksanaan sholat Jumat. Nah, dalam kondisi seperti sekarang, apakah kemudian fatwa untuk mengganti sholat Jumat dengan sholat duhur masih berlaku? Gitu Prof. Ini dari Pak Fahru ya, yang tadi bertanya, ini bertanya kembali. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir nggih. Kalau tidak berlaku berarti kita membiarkan masjid-masjid kita tumpah ruah. Dan dalam kondisi normal kan rapat, dan rapat itu pun masih sampai ke luar. Nah, itu kondisinya. Jadi oleh karena itu masih tetap berlaku, karena masyaqqah yang kita hadapi bukan berkurang, tetapi justru dari ke hari angka-angka persebaran COVID yang kita lihat sudah meningkat, sudah mencapai 8.000 lebih pada beberapa hari yang lalu itu. Dan tempat-tempat pengamanan, artinya isolasi dari mereka yang terkena itu juga semakin penuh itu, sehingga sangat mengkhawatirkan. Apalagi ini kita menghadapi situasi-situasi yang menuntut banyaknya pertemuan sekarang ini. Misalnya akan ada pilkada serentak itu ya, akan ada akhir tahun ya, dan ada libur walaupun tidak sangat panjang itu, tapi yang namanya libur ya tetap saja itu. Nah, ini dua momen yang sangat mengkhawatirkan kepada kita itu. Jadi oleh karena itu hal yang bisa kita kurangi seperti kita punya masyaqqah, jadi kita bisa menggantinya dengan sholat di rumah, itu masih tetap berlaku. Kemudian di samping itu tarjih juga memberi kemungkinan bahwa sholat itu bisa dilaksanakan dengan shift. Jadi itu sudah biasa di luar negeri, masjid kecil itu dalam keadaan normal itu sholat hari raya saja itu sampai 5 shift gitu. Jadi tiap satu shift 1 jam, mulai dari pukul 7, pukul 8, pukul 9, pukul 10 itu sampai 5 shift gitu. Jadi sholat Jumat pun karena kita keadaannya darurat itu bisa dilaksanakan dengan 2 shift, misalnya pukul 12 dan pukul 1 itu, untuk mengurangi kepadatan jamaah. Tapi fatwa bahwa karena keadaannya darurat bisa dilaksanakan di rumah, itu juga dilaksanakan di rumah. Atau bahkan dalam fatwa tarjih itu ada juga dapat dilakukan sholat Jumat di rumah. Saya dulu mula-mula melaksanakan di rumah. Tapi karena hari ke hari dan kampung saya
dinilai sebagai yang sudah merah, jadi saya hentikan karena kita nggak tahu orang itu kemana pada hari itu. Nanti dia pulang sholat Jumat bersama. Itu walaupun di rumah tetap jaga jarak. Itu. Ya, jadi seperti itu tetap berlaku. Dan ada pilihan-pilihan lain, jadi para takmir bisa menyelenggarakannya dengan sip-sipan atau menambah lokasi yang di sekitar rumah masing-masing. Itu bisa. Itu. Nah, jadi seperti memanfaatkan tempat yang selama ini tidak biasa dilaksanakan untuk sholat Jumat. Itu keadaannya darurat tadi. Jadi intinya agama itu sumber daripada rahmat, dilaksanakan mudah, tidak boleh mempersulit. Jadi itu intinya. Saya kira gitu, Mas Asep. Jadi masih tetap berlaku. Ya, terima kasih Prof. Samsul atas jawabannya yang sangat luar biasa dan mudah-mudahan bisa dipahami oleh Bapak Ibu jamaah sekalian. Karena waktu tinggal 5 menit, mungkin untuk kesimpulannya tadi udah diulang-ulang oleh Prof. Samsul bahwasanya mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama, menurunkan wahyu kepada kita adalah untuk memudahkan, ya, memberikan rahmat, kemaslahatan bagi kehidupan kita dan dalam memahami agama supaya kemudian kita tidak mempersulit diri kita. Nah, tentu prinsipnya adalah dengan berilmu. Bagaimana kita beragama harus berdasarkan ilmu, tidak hanya semangat, ya, sehingga kemudian kita bisa menjalankan agama secara baik. Mungkin demikian Ustaz Arif. Terima kasih Prof. Samsul atas penjelasannya sangat luar biasa dan mudah-mudahan nanti konsolidasi pengajian sebagaimana yang kita selenggarakan pada malam hari ini bisa kita konsisten, ya. Bahkan tidak hanya selama pandemi, mungkin setelah pandemi berlalu kita bisa kemudian melaksanakan penyelenggaraan pengajian seperti ini untuk penguatan ideologi komitmen terhadap Muhammadiyah, karena ternyata masih banyak di persyarikatan, di warga persyarikatan Muhammadiyah yang mungkin masih, ya, bisa dikatakan perlu belajar bersama-sama kembali bagaimana paham agama yang dipahami oleh Muhammadiyah. Demikian dari saya selaku moderator, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ustaz Arif selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Asep, Prof. Samsul yang sudah memberikan pencerahan pada kita pada malam hari ini. Agama itu rahmat, agama itu rasional, memudahkan, tidak menyulitkan, gitu, apalagi menyusahkan. Beragama itu menggembirakan. Ada 256 yang ikut pengajian, itu pimpinan-pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah di daerah istimewa Yogyakarta. Walaupun tadi ada yang dari Sulawesi tadi juga ikut, Pak Sahril Hatta, nggak apa-apa. Nah sekarang Bapak Ibu, tugas kita yang malam ini sudah mendengarkan langsung dari Prof. Samsul Anwar, Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang dijelaskan dari hulu hingga hilir bagaimana keputusan itu diambil dengan ilmu, dengan bayani, burhani, gitu. Nah, tugas kita itu untuk kemudian menyampaikan apa yang disampaikan oleh Ustadz Samsul tadi, Prof. Samsul tadi, ke warga Persyarikatan Muhammadiyah, sehingga warga Persyarikatan Muhammadiyah itu bisa menjadi tauladan untuk menahan penyebaran virus COVID-19 ini, melakukan jihad kemanusiaan gitu untuk kemudian agar COVID-19 ini tidak semakin hari semakin tinggi yang terpapar. Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta itu membuka 2 shelter, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, di PPA Gedung Pimpinan Pusat Aisyah, dan shelter untuk yang OTG yang tanpa gejala untuk melakukan isolasi mandiri itu di Asrama Unisa. Sekarang di PPA itu sudah penuh dan di Unisa itu
sekarang tinggal tersisa 10 tempat tidur gitu. Dari 78 tempat tidur yang disediakan untuk kita sebut dengan pesantren COVID, Prof, di BPA itu biar tidak terlalu mengerikan begitu tempat isolasi. Kita sebut dengan pesantren COVID. Pesertanya ada yang hadir di sini, setiap malam ada pengajian via Zoom untuk menyapa, kita sebut dengan Muhammadiyah with you gitu di pesantren COVID itu. Nah, malam ini semua peserta itu juga kemudian kita hadirkan untuk mendengarkan pengajian pada malam hari ini. Itu sudah di Unisa itu ada sudah sekitar 67 orang yang kemudian melakukan isolasi di sana. Betapa kondisi memang tidak sedang baik. Apa tadi diungkapkan oleh Prof. Samsul, sikap agama bisa mengantisipasi itu. Nah, kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Prof. Samsul Anwar yang sudah memberikan pencerahan, kepada Mas Asep yang memandu acara. Kita akhiri, mungkin Pak Gita ada atau cukupkan? Oke, jadi sedikit kalau ingin lebih mendalami problem-problem terkait dengan pandemi COVID, karena setiap malam ada Muhammadiyah Review, nanti bisa ikut bergabung ya, bisa ikut mendengarkan, termasuk mungkin dari para yang sedang mengalami, sehingga bahasanya itu tingkat empati kita itu tinggi dan perlu banyak belajar dari beliau-beliau. Itu Pak ACM. Ya, terima kasih. Materi nanti akan dimintakan panitia ke Prof. Sam. Materi tadi insya Allah akan kita bagikan, akan kita sebarkan ke pimpinan cabang, pimpinan ranting, ke Bapak Ibu sekalian. Insya Allah juga nanti saya akan minta ke PWM, ke sekretariatan. Ini tentu direkam itu oleh Mas Taufik, nanti akan diedit lalu kemudian bisa dimasukkan ke YouTube-nya Persyarikatan Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga bisa diakses pengajian ini lagi dan kemudian didengarkan lagi oleh anggota Persyarikatan Muhammadiyah. Terima kasih perhatiannya. Jazakumullah khairan katsira. Mari kita akhiri pengajian pada malam hari ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu bulan Januari dengan pengajian konsolidasi dengan tema-tema yang lain. Dari saya cukup sekian. Nasrul minallah fatkun qorib babasiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.